Semangat pagi! Hari ini saya kembali ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Minggu yang lalu saya membawa para ponakan saya untuk jalan-jalan di pasar malam yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal mereka. Di sana mereka sempat untuk mewarnai satu karakter yang disediakan oleh seorang penjual dan gambar tersebut bisa dibawa pulang. Yang paling mereka sukai adalah menaiki odong-odong. Odong-odong adalah satu wahana komedi putar mini di mana anak-anak akan menaiki satu tempat duduk yang bisa berputar dari satu tempat ke tempat lain dan dapat mendengar musik-musik lagu-lagu anak-anak, dilengkapi dengan lampu-lampu yang berwarna-warni yang senang dipandang oleh anak-anak kecil. Penyedia jasanya pun menyediakan kursi-kursi bagi para orang tua yang akan menunggu anak-anak tersebut sampai komedi putarnya selesai. Saya pun mencari salah satu kursi. Ketika saya duduk, bapak di sebelah kanan saya ini menikmati rokoknya dan asapnya pun mengalir ke arah saya karena aliran angin. Saya cepat-cepat berdiri menjauhi bapak itu, walaupun berdiri sangat jauh dari odong-odong, saya masih memperhatikan anak-anak yang bermain. Kenapa penting bagi kita untuk menghindari asap rokok? Karena tidak merokok tidak cukup untuk membuat kita terlepas dari bahaya-bahaya rokok. Meskipun di dalam bungkus rokok sudah tertulis informasi yang jelas akan resiko bahaya daftar-daftar penyakit yang dapat diderita jika mengkonsumsi rokok tersebut. Tapi tetap saja masih banyak orang memilih untuk merokok. Orang yang merokok secara langsung dikatakan sebagai seorang perokok aktif. Sedangkan orang yang tidak merokok namun menghirup asap rokok disebut sebagai seorang perokok pasif. Masalahnya di sini adalah orang yang aktif merokok menghirup atau menikmati rokok itu dengan adanya filter di dalam rokok tersebut. Sedangkan bagaimana dengan orang yang perokok pasif? Selain menghirup asap rokok yang tidak difilter, juga menghirup asap rokok yang keluar dari paru-paru perokok. Bisa Anda bayangkan resiko bahaya yang dirasakan oleh perokok pasif? Baik itu wanita maupun pria, baik itu perokok pasif maupun perokok aktif, keduanya tetap memiliki resiko mengalami kanker paru-paru. Dan kanker paru-paru ini termasuk dalam 10 penyakit yang membahayakan kematian di seluruh dunia. Itu artinya kita harus betul-betul menjaga tubuh kita jangan sampai terhirup oleh asap rokok dari orang lain. Karena orang lain tidak akan bertanggung jawab untuk kesehatan kita. Saya kurang tahu harga rokok baik dijual satuan maupun dalam bungkusan. Tapi mari kita coba asumsikan saja jika satu hari digunakan Rp20.000 untuk membeli rokok. Maka dalam satu bulan sudah menghabiskan uang sebesar sekitar 600 ribuan. Dan dalam satu tahun jika dikalikan, sudah sekitar 7 juta rupiah yang dikeluarkan hanya untuk membeli rokok. Bayangkan jika kita bisa terhindar dari rokok ini, dari godaan untuk merokok, kita sudah dapat menghemat uang sejumlah 7 jutaan. Selain kesehatan kita dapat lebih terjaga, kita pun dapat menghemat pengeluaran kita. Mari hindari rokok, sayangilah diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 2 Mei dengan judul Ia taat kepada otoritas orang tua. Ayat intinya tertulis di dalam Lukas 2 ayat yang ke-51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Penjelasannya, Yesus menegaskan bahwa dialah anak Allah yang kekal. Kunjungannya yang pertama ke bait suci telah membangkitkan gerakan hati yang baru. Semua kewajiban duniawi untuk zaman itu telah lenyap dari pemandangan, tetapi dengan pengetahuan akan misi ilahinya
dan persatuannya dengan Allah, ia tidak melawan otoritas orang tuanya. Atas permintaan mereka, ia pulang bersama mereka sebagai seorang anak yang setia dan menurut, serta membantu mereka dalam hidup mereka yang penuh dengan kerja keras. Disimpannya baik-baik dalam hatinya, rahasia tentang misinya untuk masa mendatang, menunggu dengan taat hingga periode pelayanannya untuk umum kelak, mulai sebelum memberitahukan kepada dunia bahwa dialah Mesias itu. Ia taat kepada pengandalian orang tua 18 tahun lamanya setelah ia mengaku bahwa ia adalah anak Allah dan menghidupkan kehidupan sederhana dan biasa sebagai orang Galilea bekerja dalam pertukangan kayu. 30 tahun lamanya ia taat kepada pengandalian orang tua. Biasalah bagi anak-anak meskipun dari orang tua Kristen, kalau sudah berusia lebih 12 tahun, merasa bahwa mereka mesti dibolehkan mengikuti keinginan mereka sendiri, dan orang tua mau dipimpin oleh anak-anak mereka, gantinya memimpin anak-anak mereka itu. Inilah sebabnya banyak orang muda muncul dengan kebiasaan mementingkan diri dan kemalasan. Mereka gagal, sombong, dan keras kepala. Kalau kita memandang kepada penyangkalan dirinya yang sabar, penyingkirannya dari segala kemasyhuran, pengabdiannya kepada pekerjaannya sehari-hari dalam lingkungan yang hina, alangkah eloknya terang yang dipancarkan tentang hidupnya. Alangkah jelasnya ditunjukkan jalan di mana anak-anak dan orang muda harus berjalan. Yesus tidak kurang sebagai anak Allah dalam rumah tangganya, dalam ketaatannya kepada orang tuanya, daripada ketika Allah berfirman dari tahtanya yang kekal itu katanya, "Inilah anakku yang kekasih." Hidup Kristus menjamin suatu berkat untuk selama-lamanya atas satu kehidupan yang taat, dengan gembira kepada pengendalian orang tua dan kehidupan yang rajin secara jasmani dan mental. Inilah firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bagaimana Yesus ketika hidup di dunia ini menunjukkan teladan untuk taat kepada orang tuanya. Aplikasi bagi kita, jika kita saat ini masih di usia anak-anak, mari turuti apa saja yang disampaikan oleh orang tua kita. Dan bagi kita yang sudah dewasa, meskipun sudah berumah tangga, mari kita lanjutkan penghormatan kita kepada orang tua dan kita bahagiakan mereka dalam kemampuan kita. Terlebih, mari kita terus bawa nama-nama orang tua kita dalam doa kita setiap saat. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Tak bosan-bosan saya menghimbau terus mengajak kita semua untuk tekun di dalam doa. Karena hari demi hari ada saja cobaan dan jerat setan yang diberikan bagi kita. Tanpa kuasa doa dan pertolongan Tuhan, tentu kita akan jatuh ke dalam jerat setan. Mari kita sebut nama orang-orang yang kita kasihi untuk boleh memiliki kekuatan dari Kristus. Dan jika ada di antara Anda yang rindu ingin didoakan, Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih banyak. Esok hari mari kita lanjutkan untuk bacaan renungan pagi selanjutnya. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan kita, dan doa kami kiranya Tuhan tetap menjadi bagian kita semua. Amin.